Bapak dan Ibu semua dimanapun Anda berada, salam sejahtera. Kita ketemu lagi di hari Sabtu ini dalam kegiatan webinar workshop Composing Master Thesis and Bachelor Thesis into Journal Article. Nah, web series kali ini merupakan web series ketiga atau web series yang terakhir. Jadi kegiatan hari ini di 2 minggu sebelumnya atau 2 Sabtu sebelumnya sudah ada kegiatan tentang kepenulisan jurnal ilmiah juga. Di kegiatan yang pertama kalau kita ingat, kegiatan itu diisi oleh Mas Yanwar pribadi, alumnus Leiden University, dengan inti materi yaitu mengenai teknik pembacaan ulang naskah. Jadi bagaimana naskah skripsi dan disertasi ataupun tesis yang tebal itu diubah menjadi sebuah manuskrip jurnal yang siap untuk disubmit ke jurnal yang bereputasi. Kemudian kalau di 1 minggu sebelumnya itu ada Mbak Grace Laksana dari Leiden University juga yang telah banyak memberikan materi mengenai teknik penulisan jurnal, mulai dari tata cara menulis introduction yang baik hingga membuat judul yang menarik bagi editor. Nah, di workshop kali ini atau workshop penutup ini nanti Mbak Nur Ismah akan banyak membahas tentang teknik penerbitannya. Jadi bagaimana manuskrip yang sudah siap tersebut mau dikirim kemana itu, mau dikirim ke jurnal yang seperti apa. Nanti akan banyak dibahas oleh Mbak Nur Ismah. Oke, sebelum saya mulai, ya di sini saya ucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Ada Mas Rizky dari Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, kemudian ada Mas Maldus dari Medan, mahasiswa, kemudian ada Mas Aguswan dari Metro, ya saya kira banyak sekali ya dari penjuru Indonesia. Tetapi sepertinya kebanyakan ini mahasiswa, jadi Mbak Nur Isma nanti mungkin juga bisa menyampaikan pengalaman-pengalamannya itu. Jadi saya perkenalkan dulu yang akan menjadi narasumber pada siang kali ini, yaitu Mbak Nur Ismah. Beliau saat ini tercatat sebagai PhD researcher di Leiden University Belanda dan juga wakil direktur di Pusat Kajian Islam Asia Tenggara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kemudian Mbak Isma ini juga banyak meneliti atau menulis tentang kajian gender dan feminisme. Nanti lebih jauh juga Mbak Isma akan memperkenalkan diri. Oke, saya kira mungkin itu perkenalan dari Mbak Isma. Kemudian saya sampaikan lagi, acara workshop series ini merupakan rangkaian dari kegiatan workshop kepenulisan jurnal ilmiah untuk alumni S1 maupun alumni S2 yang terselenggara berkat kerjasama Nufik Neso, dalam hal ini Holland Alumni Network, dan juga Institute of Southeast Asian Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Baik, itu mungkin pengantar dari saya. Mbak Isma, apakah sudah siap untuk menyampaikan materi dan memperkenalkan diri? Sudah ya? Oke, makasih Mas. Bagaimana kabarnya? Masih sehat ya Mbak ya? Alhamdulillah. Sering hujan di Jogja. Sering hujan ya. Jadi sekarang tinggal di Jogja ya Mbak Isma ya? Iya, udah mudik dari Belanda. Oke, mungkin bisa dimulai saja Mbak Isma, silakan. Oke, iya terima kasih Mas Sifaul. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Netherlands Alumni Network dan juga Nufik Neso yang sudah, dan juga ISAIS yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi pengalaman di pagi hari ini tentang teknik menerbitkan artikel pada jurnal ya. Sebenarnya saya berbicara di sini itu bukan berarti bahwa saya sudah menerbitkan banyak jurnal ya, banyak artikel di jurnal atau mungkin sudah malang melintang di dunia per-reviewan dan juga per-editingan artikel jurnal. Tapi justru pagi ini saya ingin berbagi pengalaman saya sebagai pemula beginner gitu yang pastinya berdarah-darah ya. Harus mulai semuanya dari awal itu.
mungkin perkenalan dari Mas Sifaul tadi memperkenalkan saya sudah cukup ya. Jadi saya saat ini sedang menyelesaikan studi S3 saya di Leiden University di area studies, dan semoga sih dalam waktu dekat bisa defense. Amin. Amin, amin. Saya akan share screen ya. Iya, silakan. Baik, ini outline dari pembahasan kita pagi ini. Pertama, semacam introduction gitu dalam menerbitkan jurnal, kemudian langkah-langkahnya, terus mulai satu persatu membahas langkah-langkah itu. Jadi menentukan jurnal, kemudian membacakan naskah, teknik mengirimnya seperti apa, lalu proses ini ya seleksi, kita harus menunggu tahapan-tahapannya seperti apa, juga gimana merespon reviewer dan juga editor, lalu kalau sudah terbit kita juga perlu melakukan promosi artikel kita supaya banyak dibaca orang. Yang terakhir itu soal publikasi. Publikasi itu menerbitkan kembali artikel atau naskah kita yang sudah terbit oleh penerbit yang baru. Oke, kita mulai. Jadi kalau saya mengelompokkan ini ya cara jalan untuk menerbitkan artikel jurnal itu ada dua. Yang pertama itu kita diminta oleh editor atau program misalnya kayak workshop gitu ya, atau misalnya ada inisiator yang ingin atau punya rencana untuk menerbitkan special issue gitu dengan topik tertentu gitu. Kemudian kita diminta untuk menulis satu topik tertentu gitu. Terus kemudian yang kedua itu inisiatif penulis. Penulis di sini bisa jadi mahasiswa, dosen, peneliti yang tentunya ini ya punya tujuan masing-masing gitu. Kalau mahasiswa biasanya karena untuk memenuhi persyaratan kelulusan misalnya. Kalau dosen misalnya karena untuk kenaikan pangkat gitu. Kalau peneliti misalnya ya untuk ini mempublikasikan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Nah, kalau untuk jalan yang pertama ini relatif relatif ini ya lebih mudah ya, dalam artian kita bisalah dikatakan 70% atau 80% itu sudah melewati tahap seleksi di awal gitu. Karena ketika misalnya abstrak yang kita kirim gitu ya dibaca oleh koordinator program itu ya, atau mungkin editornya gitu, itu biasanya sih waktunya nggak akan lama gitu, kecuali kalau misalnya untuk call for paper gitu, itu ya tergantung juga sih. Tapi itu relatif ini ya, relatif lebih mudah gitu daripada misalnya inisiatif penulis sendiri gitu. Karena ketika kita diminta oleh editor gitu atau mungkin koordinator program untuk menulis satu topik, itu biasanya mereka sudah tahu kapasitas kita gitu, atau kita itu expert di topik apa, di bidang apa gitu. Dan ini beberapa kali saya alami, terutama ini ya untuk jurnal yang ada di Indonesia gitu, yang kebetulan mereka membutuhkan naskah gitu, kemudian saya ada naskah yang belum terbit dan cocok gitu sesuai dengan skop bidang jurnal yang mereka kelola, lalu kemudian diterima, dan proses editing, reviewnya itu nggak berlibat gitu. Jadi kita punya bargaining position gitu dibanding yang jalan yang kedua. Nah, kalau untuk inisiatif penulis ini memang ini ya dari awal gitu kita sendiri yang punya inisiatif itu untuk menerbitkan. Nah, ini ada pertanyaan, kira-kira mana dulu antara menulis artikel dulu atau menentukan jurnal yang akan kita sasar gitu. Ini masing-masing penulis juga ya. Kadang ada yang orang yang sebelum menulis artikel itu melakukan riset dulu, kira-kira kalau artikel saya jadi itu mau saya kirim kemana gitu, dan kemudian ketika dia menulis artikel itu sudah dari awal disesuaikan dengan
persyaratan atau mungkin selingkung dari jurnal yang dia mau sasar gitu, termasuk juga berkaitan dengan ini ya, skopnya ya, atau minat penelitian yang diterbitkan oleh jurnal tertentu gitu. Terus kalau misalnya artikel yang mau kita terbitkan itu adalah misalnya hasil dari skripsi, tesis atau disertasi, ya otomatis ini ya berangkatnya dari nulis artikel dulu gitu, baru kemudian mencari jurnal yang cocok gitu, yang sesuai dengan naskah kita. Nah, ini langkah-langkah menerbitkan jurnal. Jadi di sini kita posisinya itu sudah punya naskah jadi ya. Jadi nggak lagi ngomongin soal bagaimana membangun argumen atau mungkin bagaimana membuat struktur yang runtut gitu dari pendahuluan sampai kesimpulan, itu sudah lewat. Jadi naskah kita sudah selesai dan siap untuk dikirim ke satu jurnal tertentu. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan jurnal. Nah, gimana caranya? Kalau saya biasanya ini ya, membuat shortlist jurnalnya. Jadi kan banyak sekali ya jurnal. Itu pertama melakukan text research, bisa dengan bertanya ke kolega, dosen atau teman gitu, librarian, tentang jurnal yang potensial, yang kira-kira sesuai dengan topik ya, atau pembahasan yang kita tulis di dalam artikel kita. Atau bisa juga mencari call for paper. Ini menarik ya sebenarnya ya untuk call for paper ini. Biasanya saya suka mencari call for paper itu yang modelnya itu kayak workshop gitu. Jadi bukan kayak conference gitu. Kalau conference itu kan ini terlalu umum gitu, meskipun ada scope yang topik umumnya gitu. Tapi kalau kayak workshop itu lebih spesifik lagi dan pesertanya juga lebih terbatas, misalnya paling banyak itu 15 orang gitu, dan biasanya mereka yang masuk ke dalam workshop itu mereka memang ini ya sudah expert ya, dan saya senangnya di situ ikut workshop itu, kemudian kita presentasi paper kita dan mendapat input dari peserta yang lain, dan biasanya setelah workshop itu akan ada ini penerbitan dari karya kita, entah itu dalam bentuk book volume atau special issue di jurnal tertentu. Nah, itu teman-teman bisa cari di googling gitu, tentu saja yang topiknya itu memang sesuai dengan topik yang kita tulis ya di artikel kita. Kemudian bisa juga menggunakan jurnal suggested tool. Ini salah satunya, contohnya itu dari Taylor and Francis. Ini contohnya, ini ya. Jadi tool ini membantu kita untuk menemukan jurnal apa sih yang cocok gitu dengan tulisan kita. Caranya kita tinggal masukin abstrak kita. Jadi abstrak dimasukin ke sini, terus nanti diklik itu sudah ada ini maksudnya beberapa jurnal yang cocok gitu untuk tulisan yang kita bikin gitu di artikel. Itu cara untuk menemukan ini ya, kira-kira jurnal apa sih yang cocok gitu dengan tulisan kita. Kemudian setelah kita dapat list ya nama-nama jurnal itu, kita perlu melakukan review ya atas shortlist yang kita punya. Pertama yang menjadi pertimbangan adalah kesesuaian topik artikel dengan skop kajian jurnal. Ini caranya untuk tahu kira-kira jurnal ini lebih senangnya topik tentang apa, atau mungkin apa kajiannya dan sebagainya, itu teman-teman bisa buka website masing-masing jurnal ya, mempelajari profilnya, kemudian juga membaca artikel-artikel yang sudah diterbitkan, termasuk juga mempelajari jurnal policy dan prosedurnya seperti apa gitu. Itu sekarang pokoknya kalau teman-teman buka link setiap jurnal itu pasti ada bagian ini profile, kemudian scope kajian yang diminati, dan juga policy dan prosedurnya, cara-caranya itu semua ada di website. Kemudian perhatikan juga ini ya proses peer review, karena
kadang ada jurnal yang untuk peer review-nya itu nggak terlalu ketat juga gitu. Dan pokoknya yang penting ada naskah masuk, terbit gitu. Ya memang resikonya ini ya, kalau memasukkan naskah ke jurnal yang memang sudah bereputasi, peer review-nya itu ketat itu ya, kemungkinan misalnya gagalnya gitu untuk pemula itu lebih banyak. Misalnya bisa jadi 100% itu. Tapi ya itu ada resikonya masing-masing. Kemudian memperhatikan juga keredaksian jurnal ya, artinya apakah jurnal ini memang konsisten gitu terbitnya gitu, karena kita kenal ya istilah predator, jurnal predator itu cuman bohongan aja gitu, atau kadang misalnya kita boleh bisa menerbitkan dengan membayar sejumlah uang tertentu gitu. Kemudian dewan editornya kita juga bisa memperhatikan gitu di website mereka. Pertimbangan-pertimbangan ini sebenarnya untuk ini ya, membantu kita menemukan jurnal yang memang bereputasi gitu dan bagus gitu. Jadi karya penelitian kita itu nggak asal terbit aja gitu, tapi bisa terbit di jurnal yang bagus. Terus juga memperhatikan institusi penerbit. Biasanya untuk jurnal-jurnal yang dikelola oleh kampus itu terutama yang internasional ya, itu ini ya bereputasi ya dan memang bagus gitu. Termasuk juga ini melihat asosiasi keilmuannya atau misalnya kelompok penerbit, misalnya kayak Taylor and Francis itu kan punya banyak lini jurnal yang mereka kelola. Terus juga open access. Kenapa open access ini menjadi penting? Karena ini ya banyak peluang naskah kita atau hasil penelitian kita dibaca oleh banyak orang kalau kita memilih jurnal yang open access gitu. Dan itu meningkatkan ini ya impact faktornya juga ya. Terus kemudian indeks jurnal. Nah, berkaitan dengan indeks jurnal. Nah, jadi jurnal bereputasi dan terindeks. Bereputasi itu belum tentu terindeks, begitu juga dengan sebaliknya. Ini ada dua contoh. Ini saya ambil dari PowerPoint-nya Mas Agus Suwitnyo. Jadi ada namanya jurnal Mediterranean Journal of Social Sciences dan Indonesia. Nah, yang sebelah kiri itu dia terindeks, tapi tidak bereputasi karena ini ya kualitas naskah yang mereka terbitan itu ya tidak bagus gitu ya dibandingkan dengan Indonesia. Kalau Indonesia ini dia bereputasi tapi tidak terindeks gitu. Karena yang menentukan indeks jurnal itu kan sebenarnya juga ada ketentuannya ya. Jadi itu saya memang tidak terlalu mengerti itu gimana satu jurnal bisa terindeks, tapi itu lebih ke satu sistem algoritma dan lain sebagainya. Jadi biasanya semakin satu jurnal itu konsisten di dalam menerbitkan gitu, itu peluang untuk bisa terindeksnya lebih besar gitu. Terus kalau kriteria Dikti tentang jurnal bereputasi itu ada dua. Jadi jurnal yang terindeks oleh 11 database internasional, terutama oleh Scopus dan Thomson Reuters. Yang kedua, jurnal yang memiliki impact factor score. Nah, ini ada 11 database indeks jurnal. Di sini juga saya sertakan linknya. Ada mulai dari Thomson Reuters, terus Scopus, Microsoft Academic Search, dan lain sebagainya sampai Google Scholar. Ini link yang teman-teman bisa buka ya untuk melihat jurnal-jurnal apa aja yang masuk dalam indeksnya DOAJ misalnya, atau masuk di Scopus gitu, atau Elsevier dan lain sebagainya. Nah, nanti setelah menemukan data-data itu, tinggal kemudian teman-teman bisa mengecek atau mengunjungi ya masing-masing website mereka dan
membaca profilnya untuk menentukan apakah tulisan kita itu cocok gitu dengan jurnal yang sedang kita baca profilnya itu gitu. Nah, ini ada beberapa nama ini ya contoh nama-nama jurnal yang atas itu yang ini yang internasional, kemudian yang kedua ini kayak Journal of Indonesian Islam, Studia Islamika, Humaniora, Kota, Al-Jamiah dan sebagainya, ini yang di dalam negeri gitu. Nah, kalau sebagai pemula sebenarnya ini ya kita perlu juga mengukur apa ya, maksudnya kira-kira kualitas naskah kita ini apa levelnya sampai mana gitu. Jadi kayak misalnya pengalaman saya punya beberapa artikel yang merupakan tugas mata kuliah waktu saya S2 di mana di Hawaii. Itu apa saya perkirakan gitu ya, saya menilai sendiri ya naskah saya itu ini enggak level gitu. Maksudnya kalau misalnya akan saya kirimkan ke ini jurnal internasional gitu. Tapi kalau di dalam negeri gitu bisa masuk lah gitu. Dan saya membuktikan nanti di bagian belakang akan saya kasih lihat gitu. Jadi salah satu artikel atau paper saya itu saya kirimkan ke jurnal internasional dan begitu dibaca oleh editor langsung ditolak. Tapi kemudian naskah itu saya kirim ke dalam negeri dan diterima. Yang pertama itu dikasih review gitu, tapi karena saya malas untuk mengerjakan tidak saya kasih. Baru kemudian beberapa saat kemudian saya dapat ini permintaan dari salah satu editor jurnal gitu untuk submit paper, ya udah itu yang saya kasihkan dan lolos. Jadi kayak gitu. Kita perlu mengukur kira-kira misalnya cara mengukurnya itu bisa dari apakah topik yang kita tulis itu memang sekarang ini lagi apa maksudnya masuk dalam perdebatan ini ya, perdebatan apa dalam ilmu pengetahuan gitu. Jadi menarik gitu untuk diterbitkan gitu. Terus kemudian yang kedua ya ini termasuk kualitas ini ya apa tulisannya itu. Jadi mengukur itu sehingga ini untuk meminimalisir ini ya tertolak apa penolakan dari satu jurnal gitu. Nah ini tadi kan prosesnya yang pertama kita sudah menentukan jurnal. Nah ceritanya kita sudah dapat nih gitu. Kita mau kirim artikel ke misalnya ke Essence Studies Review misalnya. Oke, ke situ itu. Nah tahap selanjutnya adalah mempersiapkan naskah. Jadi naskah yang sudah jadi kita tulis itu kan kita tulis dulu, baru kemudian kita nemu jurnalnya. Makanya yang selanjutnya adalah kita harus menyesuaikan apa kriteria atau persyaratan dari jurnal itu sehingga naskah kita itu bisa secara teknis itu bisa masuk gitu. Pertama misalnya soal judul ya. Judul kemarin Grace sudah menjelaskan gimana sih cara bikin judul yang bagus gitu. Jadi paling enggak ada misalnya ada kerangka konseptual atau mungkin kata kunci gitu yang masuk di dalam judul itu yang itu bisa apa ya menarik atau mungkin masuk dalam ini pencarian kata kunci gitu dalam search engine ya. Terus kemudian paling enggak juga bagian dari finding itu ada di dalam judul. Terus apalagi ya misalnya ini juga perlu ya kayak lokasi di mana penelitian dilakukan itu juga mungkin bisa juga masuk di dalam judul. Jadi kayak gitulah dilihat lagi ya intinya. Kemudian abstrak ini juga perlu kita lihat lagi ya misalnya jumlah kata yang disyaratkan oleh jurnal itu berapa gitu. Karena masing-masing itu punya aturan sendiri-sendiri ya. Kadang ada yang misalnya sampai 200 kata masih bisa gitu atau sampai 250 gitu. Kalau misalnya melebihi dari itu kita harus melakukan revisi abstrak gitu agar sesuai dengan persyaratan yang diinginkan oleh jurnal tersebut gitu. Kemudian struktur artikelnya juga karena ini juga berkaitan dengan gaya selingkung masing-masing jurnal ya. Ada yang satu jurnal itu yang
strukturnya itu misalnya kayak metodologi itu dibikin apa section sendiri gitu, tapi tidak masuk di dalam introduction misalnya. Itu kita juga harus menyesuaikan gitu. Nah, setelah proses kedua ini kita sudah siap ya, sudah siap naskahnya udah sesuai gitu. Termasuk juga ini ya, penulisan apa footnote, citation, apa daftar pustaka itu juga ada gaya selingkuh masing-masing jurnal dan kita harus mengikuti ya aturan atau persyaratan yang mereka inginkan. Nah, kalau sudah siap, kita masuk ke tahap berikutnya itu mengirimkan naskah. Untuk mengirimkan naskah, ini juga aturannya masing-masing dan berbeda-beda antara satu jurnal dengan jurnal yang lain. Yang pertama kita harus lakukan adalah mengakses informasi tentang prosedur pengiriman naskah. Ini ada di setiap setiap ini ya website masing-masing jurnal. Teman-teman bisa cek biasanya di ada folder untuk author misalnya atau mungkin how to submit bla 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 pasti ada. Lalu ini ya klik aja kalau pengalaman saya itu di Taylor and Francis itu ada ada linknya di sini ya. Itu ada author services. Di sini dijelaskan dengan detail tahapan-tahapan untuk submit jurnal melalui artikel melalui website gitu. Jadi pertama bikin akunnya, kemudian masuk ke bagian untuk penulis, lalu mengisi data dan sebagainya, upload dan sebagainya. Kemudian submit. Nah, kalau sudah submit, kita sudah melewati tahap yang ketiga ya. Masuk ke tahap keempat, ini proses menunggu proses seleksi ya. Kalau pengalaman saya, kalau yang pengalaman saya menerbitkan di jurnal itu baru 2 kali sih, nggak banyak. Itu pertama ini ya, kita submit, itu biasanya kalau jadi naskah itu akan masuk ke dewan editor. Nah, oleh dewan editor itu akan dibaca gitu sekilas gitu, apakah ini bisa masuk apa enggak. Kalau enggak, itu langsung aja biasanya dapat balasan gitu bahwa ini enggak sesuai dengan kriteria yang kita miliki, misalnya kurang ini. Kadang ada yang jawabannya itu ya standar gitu, maksudnya sama gitu untuk semua penulis, tapi ada juga yang menjelaskan dengan detail, misalnya kenapa kita nggak tertarik untuk menerbitkan naskah ini gitu. Nah, ini review tahap pertama itu di editor. Nah, kalau kemudian editor itu merasa oh ini potensial ini untuk diterbitkan gitu, biasanya akan masuk ke reviewer. Nah, waktu itu yang Essence Studies Review itu saya diminta untuk mengusulkan 2 nama untuk menjadi reviewer, tapi itu juga saya nggak tahu apakah 2 nama itu benar-benar dipakai untuk, maksudnya mereka diminta untuk mereview artikel saya gitu. Nah, nanti setelah dibaca oleh reviewer, kita akan dapat komentar ya, catatan-catatan gitu, misalnya bagian mana yang menurut mereka itu kurang bagus atau mungkin perlu diperbaiki atau mungkin ada yang salah dan sebagainya. Jadi banyak pertanyaan gitu dan juga komentar-komentar gitu dari reviewer. Reviewer mengirimkan hasil review mereka, terus kita merespon catatan atau mungkin komentar mereka dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, kita kirim balik ke ke jurnalnya, dan itu ngirimnya itu juga melewati lewat website ya, bukan dikirim lewat email ke personal editornya gitu, tapi melalui sistem di website itu. Nah, setelah revisian kita masuk, dibaca lagi gitu. Itu biasanya dikembalikan ke ke reviewernya gitu, apakah ini sudah menjawab atau belum gitu, apakah ini masih bisa dilanjutkan atau enggak gitu. Nah, kemudian kalau keputusannya adalah ya diterima, baru masuk ke proses editing dan revisi naskah dan lain sebagainya sampai kemudian bisa diterbitkan. Nah, ini tahap keempat. Nah, ini saya ada beberapa tips bagaimana caranya merespon reviewer atau editor.
Yang pertama itu sebenarnya bahwa penulis itu punya wewenang ya untuk menerima atau mempertahankan pendapat di hadapan reviewer atau ya, terutama reviewer ya, di hadapan reviewer. Atau misalnya kalau editor itu nanti setelah naskah kita itu diputuskan akan diterbitkan, baru kita akan berurusan dengan editor berkaitan dengan misalnya editor melakukan perubahan di bagian ini gitu, kemudian kita ditanya apakah setuju atau enggak gitu. Nah, itu sebenarnya kita punya wewenang ya untuk apakah akan menerima atau mempertahankan pendapat kita. Nah, ketika merespon itu jangan lupa ya mengucapkan terima kasih karena mereka sudah bersusah payah untuk membaca naskah kita. Lalu membuat daftar catatan dari reviewer atau dari editor gitu yang perlu kita respon. Terus menanggapi catatan reviewer satu persatu dan menjelaskan jika penulis memilih untuk tidak melakukan perubahan atau revisi. Saya punya pengalaman soal ini. Jadi untuk artikel saya yang di Essence Studies Review itu sempat ditanya kenapa tidak ada penjelasan tentang penjelasan lebih mendalam gitu ya tentang respon ulama laki-laki yang tidak suportif gitu terhadap ulama perempuan gitu. Nah, waktu itu saya datanya memang belum ada waktu itu. Terus jadi saya tidak bisa melakukan, tapi saya tidak diberikan, kalau enggak ya enggak. Nah, ini contohnya ya. Ini judulnya kok belum tak hapus. Nah, ini yang sebelah kiri, ini respon yang saya dapat dari editor. Editor dari Austrian Journal of Southeast Asian Studies. Jadi dia baca naskah saya, langsung ditolak oleh editor. Jadi belum sampai ke reviewer. Nah, sementara yang sebelah kanan ini respon dari reviewer. Jadi ini kebetulan jurnal yang saya sasar itu yang sebelah kiri itu luar negeri, yang sebelah kanan dalam negeri. Naskah yang sama. Jadi karena ditolak yang dari jurnal internasional, kemudian saya masukkan ke jurnal dalam negeri dan mendapatkan review soal theoretical framework dan lain sebagainya. Tapi karena waktu itu saya malas untuk merevisi, tidak saya respon. Oke, jadi gitu ya, ini contoh aja. Nah, setelah naskah kita itu terbit, jangan lupa ya untuk mempromosikan artikel. Ini bisa menggunakan media, misalnya di share-share aja gitu. Misalnya di Facebook kita atau mungkin di Twitter dan sebagainya. Terus juga bisa misalnya kita bikin infografis di Instagram. Misalnya saya menulis tentang generasi baru, penulis perempuan dari pesantren gitu. Saya bikin infografisnya di Instagram ini, tapi belum saya lakukan. Sebenarnya menarik juga kayak gitu. Jadi ini juga memberikan peluang keterbacaan hasil penelitian yang kita lakukan, nggak cuma melalui jurnal aja ya, tapi misalnya melalui medsos, dan saya pikir ini impact-nya atau pembacanya justru lebih luas ya. Besok bisa dilakukan. Terus kemudian ini meletakkan tautan artikel pada signature email. Ini juga penting ya. Jadi promosi aja, ditaruh itu di bawah itu misalnya artikel baru saya gitu. Terus dikasih linknya supaya kalau misalnya itu kita ngirim email gitu, mungkin ada orang yang penasaran ini apa ini, diklik gitu. Terus juga mempresentasikan artikel. Dan yang terakhir ini jangan dilakukan ya, memasukkan artikel kita ke dalam naskah yang kita edit atau biar dianggap sebagai ini ya side work gitu. Karena ini pernah saya mengalami. Jadi ada satu jurnal gitu mengedit naskah saya gitu.
terus tanpa pengetahuan saya si editor memasukkan artikel dia gitu ke dalam artikel saya. Untung saya baca lagi naskah itu, kemudian saya protes. Saya nggak mau. Dan ini teman-teman jangan lakukan ya. Kecuali ada dengan sepengetahuan penulis dan penulis itu setuju gitu untuk karena relevan misalnya. Nah, yang terakhir ini soal republikasi. Jadi bisa nggak sih naskah artikel kita yang sudah terbit di jurnal gitu, kemudian akan diterbitkan lagi misalnya menjadi satu bagian buku misalnya, jadi book chapter gitu. Itu bisa. Jadi mungkin untuk menerbitkan kembali artikel yang sudah terbit, asalkan ini ya ada kesepakatan antara penulis, penerbit lama dan penerbit baru. Biasanya masing-masing penerbit, terutama kalau misalnya buku ya, itu punya ya sistem atau aturan sendiri gitu. Nah, kalau pengalaman saya waktu itu untuk artikel yang generasi baru penulis penulis perempuan pesantren itu diminta oleh saya diminta oleh Bu Meliani Budianta untuk artikel saya itu dimasukkan di buku Indonesian Women Writers. Terus yang saya lakukan adalah menghubungi jurnal yang menerbitkan tulisan saya itu di kampus saya di Hawaii, minta izin gitu bahwa ini akan diterbitkan ulang di buku ini gitu, dan itu prosesnya mudah aja gitu. Mereka tidak keberatan asalkan ya ini biasanya di ini ya mencantumkan sumber artikel atau jurnal ya penerbitnya itu pada terbitan baru gitu. Jadi itu mungkin. Nah, begitu juga dengan misalnya kita sudah menerbitkan sejumlah artikel misalnya dan mau dibukukan misalnya atau masuk di dalam buku yang kita tulis, itu juga sama ya, kita harus memberitahukan kepada penerbit baru gitu bahwa ini sudah pernah terbit di sini gitu, dan demikian juga memberitahukan kepada penerbit lama gitu apakah ini bisa diterbitkan di terbitan yang baru gitu. Jadi harus ada kesepakatan dan saling tahu ya antara tiga agent ini, ada penulis, penerbit lama dan penerbit baru gitu. Nah, oke, ini referensi yang saya pakai. Mungkin itu Mas Syifaul. Terima kasih. Presentasi yang sangat menarik ya. Terima kasih Mbak Isma. Jadi kalau saya boleh mengulas, ada beberapa poin ya. Jadi dari presentasi slide pertama sampai terakhir tadi, kita mungkin bisa mengambil pelajaran bahwa proses menerbitkan sebuah artikel itu merupakan proses yang cukup panjang. Ada berbagai macam jalan yang harus kita tempuh dengan sabar. Jadi dari mulai istilahnya menyusun naskah yang sesuai dengan gaya selingkung atau style dari jurnal yang kita tuju. Jadi setelah menentukan jurnal mana yang kita pilih, kemudian menentukan menata ulang naskah kita sesuai style yang jurnal yang kita tuju, kemudian juga sampai ke revisi. Revisi itu kadang tidak hanya revisi minor, hal-hal yang kecil, tapi juga hal-hal yang besar seperti itu. Dan itu semacam butuh energi sepertinya ya, bukan begitu ya Mbak? Iya, betul. Jadi ibaratnya orang main sepak bola itu ya sampai perpanjangan waktu gitu. Jadi menulis dan menerbitkan jurnal itu nggak cukup 90 menit, tapi sampai perpanjangan waktu. Bahkan bisa sampai ini adu penalti gitu ya. Jadi sangat panjang sekali sepertinya prosesnya Mbak Isma. Nah, kemudian untuk peserta ya jangan lupa untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya di kolom chat ini ya. Jadi sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini Mbak Isma. Jadi ada beberapa pertanyaan, mungkin bisa baca dulu dari pertanyaan Ibu Sari Wulandari. Jadi ingin bertanya, jadi seringkali banyak penulis itu yang terjebak pada jurnal predator seperti itu. Nah, itu bagaimana cara menghindari agar kita sebagai penulis ini tidak terjebak dengan predator, jurnal predator seperti itu. Mungkin bisa Mbak Isma punya gambaran seperti apa misalnya jurnal itu yang terindikasi predatory. Kemudian ada juga jurnal itu yang kadang saat ini terindeks Scopus,
kita sudah submit tulisan, kemudian sudah dinyatakan diterima, ternyata beberapa bulan kemudian ada kabar di bredel seperti itu misalnya, atau discontinue istilahnya. Nah itu kan juga bikin penulis galau gitu ya. Sudah ngedit naskah susah-susah, bayar lagi gitu kan, submit ada EPC ya misalnya apa, publication charge gitu ya, dikenakan biaya. Nah tahu-taunya jurnalnya discontinue. Nah mungkin ada tips-tips Mbak Isma untuk menghindari agar tidak terjebak dari jurnal predator seperti itu. Oke, terima kasih Mas si Paul. Kalau saya biasanya yang pertama itu kalau mau menerbitkan artikel ke jurnal tertentu itu saya nggak mau bayar gitu. Jadi kalau misalnya saya submit terus dapat balasan terus saya diminta untuk bayar uang, itu saya sudah ini jurnal nggak benar gitu. Itu satu. Jadi jangan mau kalau misalnya disuruh bayar gitu. Karena saya pengalaman ya. Jadi ini juga ini apa satu artikel saya di kelas gitu, terus iseng-iseng aja gitu, iseng-iseng saya kirimkan salah satu jurnal, saya lupa namanya. Itu karena saya lihat di websitenya itu kayaknya meyakinkan gitu, dia terbitannya rutin gitu, terus naskah-naskahnya juga apa ada gitu yang bisa diakses gitu secara terbuka gitu. Terus sudah saya kirim, terus dapat jawaban dari editornya bahwa ini akan kami terbitkan dan kami minta untuk membayar sejumlah uang berapa dolar waktu itu. Terus saya bilang ini udah nggak bener ini. Udah aja langsung nggak saya lanjutkan. Itu satu. Jadi untuk mendeteksi sebenarnya gampang. Yaitu kalau saya jangan mau kalau misalnya disuruh untuk bayar. Kemudian yang selanjutnya itu ya dilihat dari edisi-edisi sebelumnya ya. Biasanya kalau dia itu jurnal yang memang benar-benar eksis, ya dia rutin terbitannya ada gitu dan terindeks paling enggak ya. Jadi masuk dicek aja gitu. Nanti teman-teman untuk menentukan jurnal itu cari aja di link-link yang saya sediakan tadi di PowerPoint ya. Itu dicek satu persatu dan banyak itu kan ininya. Paling misalnya di Moraref itu ada juga jurnal-jurnal di dalam negeri yang masuk di ininya payungnya Moraref atau misalnya di Dikti terus dan sebagainya. Itu cari aja lewat situ. Jangan mencari jurnalnya itu lewat searching engine yang terbuka gitu, misalnya di Google misalnya ya jurnal bla 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 misalnya kayak gitu. Itu ini ya keabsahannya gitu atau kevalitan jurnalnya itu agak diragukan gitu. Tapi kalau nyarinya itu lewat link indeks database itu lebih bisa dipercaya. Terus biasanya ada banyak email yang masuk ke email kita setelah misalnya kita itu ikut conference gitu. Itu bisa dipastikan mereka itu predator. Jadi sering kan misalnya saya ikut conference di mana gitu dan email saya bisa diakses gitu. Itu biasanya setelah itu banyak sekali beberapa jurnal yang menawarkan untuk menerbitkan tulisan saya gitu. Atau paper yang saya presentkan di conference itu bisa dipastikan predator. Kecuali ada juga sih gitu yang dia itu artinya saya dapat email terus mereka menyebut misalnya saya koleganya ini bisa nggak misalnya Mbak Isma menulis tentang ini itu. Jadi ada istilahnya itu silsilahnya ya atau apalah itu yang bisa kita lacak ya, benar sangat yang bisa kita lacak bahwa ini tuh benar-benar eksis gitu, bukan predator. Itu. Jadi untuk tahu tidaknya predator atau tidak mungkin bisa kita ini dulu ya Mbak Isma lihat dulu
niat baik dari editornya gitu. Kalau sudah belum udah minta bayar itu berarti Ya, baik. bisa dikatakan predator gitu ya. Predator. Iya. Iya. Nah, kemudian kalau misalnya ini Mbak Isma, terkadang juga ada misalnya ketika kita ikut conference, itu panitia kan biasanya menawarkan tawaran publikasi seperti itu istilahnya. Jadi artikel yang diterima untuk dipresentasikan itu diberi tawaran publikasi. Nah, itu juga biasanya minta bayar. Entah itu baik di jurnal nasional ataupun internasional lah, atau berbahasa Inggris lah. Jadi itu bagaimana kita menyikapinya? Apakah juga perlu hati-hati dengan tawaran panitia yang seperti itu, atau ya mungkin bisa kita percaya saja karena jelas komitenya ada gitu? Kalau ini ya sebenarnya itu kayak broker jadinya ya, kayak makelar gitu. Dia minta uang ya uang jasa lah ya untuk membantu kita supaya artikel kita bisa terbit di salah satu jurnal gitu. Kalau saya sih nggak mau kayak gitu karena untuk menerbitkan artikel ke jurnal itu sebenarnya kita bisa lakukan sendiri gitu. Ya asalkan memang mau berusaha gitu ya, membuka website jurnalnya, kemudian mengikuti persyaratan atau peraturan yang mereka punya gitu, terus kemudian bikin akun, terus submit gitu. Jadi tanpa bayar pun kita sudah bisa menerbitkan artikel ke jurnal gitu. Asalkan ya itu memang kualitas artikel kita itu memang bagus ya dan sesuai gitu dengan kriteria atau persyaratan yang diinginkan oleh jurnal itu gitu. Jadi memang ini ya Mbak Isma, jadi sekarang itu kayaknya memang banyak conference, entah itu diselenggarakan oleh pihak asosiasi tertentu atau mungkin bahkan pihak kampus tertentu. Kadang saya melihat brosur-brosurnya itu dan menawarkan publikasi. Jadi seperti itu juga ini ya bisa dikatakan praktek makelar ya, atau praktek broker seperti itu. Jadi kalau boleh saya menyimpulkan saran dari Mbak Isma, ya sebaiknya kita ikuti proses penerbitan yang konvensional saja. Iya. Karena bagaimanapun menerbitkan itu kan sebenarnya hak untuk ya kalau ada yang nggak bayar ngapain harus bayar begitu kan sepertinya. Asal Iya, kita sabar saja ikuti prosesnya gitu. Iya. Nah, ini kemudian ada juga pertanyaan dari Ibu Siti Zuhra ini. Mungkin Mbak Isma bisa ini istilahnya karena pemula ya, Ibu Siti Zuhra ini pemula dalam hal penerbitan ini. Boleh cerita mungkin pengalaman pertama kali menulis artikel jurnal itu. Gimana Mbak Isma yang tips-tipsnya gitu untuk pemula gitu lah ya. Apa yang dilakukan pertama kali gitu. Mulainya itu harus dari mana seperti itu? Oke. Kalau pengalaman saya menulis artikel jurnal itu waktu saya ini S2 di Hawaii. Jadi waktu itu saya ada tugas menulis paper untuk kelas Method and Scope of Southeast Asia kalau nggak salah. Waktu itu saya menulis tentang generasi baru penulis perempuan dari pesantren. Dan kalau di mana-mana menulis artikel itu memang mulanya dari gagasan ya, dari ide gitu ya. Apa sih yang paling enggak satu topik yang kita itu menguasai dan senang nulisnya gitu. Karena kalau kita nggak menguasai dan kita nggak senang nulis, yang nggak bakalan jadi tulisannya. Nah waktu itu karena untuk memenuhi tugas kelas sama ini Bu Barbara itu saya menulis paper itu kurang lebih berapa ya panjangnya? Ya sekitar 6.000 sampai 7.000 kata lah. Terus saya sebenarnya tidak punya pikiran untuk menerbitkan tulisan itu ke jurnal ya, tapi Bu Barbara yang menyarankan, Isma ini bagus ini bisa ditawarkan ke ini jurnal kampus gitu, jurnal departemen gitu. Terus oke Bu bisa gitu. Nah
Bu Barbara kemudian melakukan pembacaan kedua, jadi dia mereview artikel saya dan saya memperbaiki. Setelah itu siap gitu, dikirimkan ke editor Exploration, nama jurnalnya. Dan itu menjadi masterpiece, benar nggak sih istilahnya? Karena jurnal pertama saya yang terbit tahun berapa ya? 2011 atau 2012? 2011 kalau nggak salah. Itu, dan nggak sengaja aja gitu. Jadi saya nggak kepikiran, tapi kemudian disarankan oleh pembimbing saya untuk submit ke jurnal. Jadi kalau belajar di pengalaman itu, menurut saya sih ini ya, kalau misalnya teman-teman itu ada tugas mata kuliah apa gitu di kampus gitu ya, untuk nulis yang benar gitu. Jadi jangan asal-asalan gitu. Proyeksikan aja gitu untuk nanti kalau ini udah selesai gitu, ini bisa saya terbitkan gitu menjadi artikel di jurnal gitu. Nah, justru dengan kayak gini tuh kan kita sebenarnya ini ya, ada peluang untuk mendapatkan ini bimbingan langsung dari dosen mata kuliah itu gitu. Misalnya, Pak, saya sudah nulis ini nih, sebanyak ini, kemudian tolong dong dibaca gitu. Kira-kira misalnya ini tak masukin ke jurnal ini, bagus nggak ya, kurangnya gimana ya, kayak gitu. Jadi memang semuanya itu ini ya, selain ide dan gagasan, kita juga harus punya inisiatif ya. Inisiatif untuk ini kira-kira naskahnya itu mau diapakan gitu, mau diserusi atau enggak gitu. Terus juga inisiatif untuk membangun jaringan gitu, atau bertanya, minta bimbingan gitu ke senior kita, ke dosen kita, atau pembimbing dan lain sebagainya. Itu sih pengalaman saya. Jadi untuk penulis pemula memang ini ya Mbak Isma, bisa kita mulai dari tugas-tugas kuliah seperti itu dulu ya, dikerjakan dengan serius. Kalau misalnya kita pikir layak untuk dipublikasikan, ya baru kita minta tolong untuk dosen atau teman yang lebih senior untuk mengecek naskah seperti itu. Dan sebenarnya kan ini ya, model bertanya atau mungkin minta bimbingan ke senior atau kolega itu sudah biasa gitu di iklim akademik. Jadi sampai misalnya setingkat profesor itu juga biasa, mereka meminta koleganya untuk membaca naskah, misalnya naskah buku atau naskah artikel gitu. Terus kemudian mendapatkan komentar dan respon gitu. Yang profesor aja kayak gitu, masa kita yang masih pemula gitu nggak mau untuk bertanya gitu dan minta bantuan ke senior. Iya. Jadi sebaiknya sebelum kita ini ya, lebih baik tidak overconfidence dengan naskah kita dulu ya, minta orang lain untuk membaca. Iya. Nah, kemudian ini kalau tadi Mbak Isma bercerita karena dimulai dari saran dosen seperti itu. Nah, ini juga ada pertanyaan menarik dari Mas Saputra ini. Misalnya dalam hal penerbitan jurnal itu, apakah kita bisa mengandalkan peran orang dalam seperti itu? Katakanlah mungkin kita kenal sama editornya atau siapa yang bisa memperantarai ke editornya seperti itu. Sejauh pengalaman saya enggak ya. Itu murni, kalau saya sih murni ini kualitas dari naskah yang kita tulis gitu. Karena kecuali mungkin kalau jurnalnya itu ini ya, asal pokoknya karena mereka pingin cepat dapat akreditasi bagus gitu ya, kemudian pokoknya harus terbit rutin gitu, misalnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu, terus asal ada naskah masuk kemudian diterbitkan aja gitu. Tapi kalau sepengalaman saya, yaitu semua bergantung pada kualitas dari tulisan kita itu. Iya, memang bahkan kalau di jurnal-jurnal bereputasi internasional yang terbitan misalnya Taylor and Friends itu, kalau tidak salah juga ada
istilahnya di manuskrip itu harus menyertakan declaration conflict of interest gitu ya. Ya. Jadi tidak boleh ada kepentingan, misalnya kepentingan karena si editor itu masih saudara sendiri atau siapa seperti itu. Iya. Oke, kemudian tadi juga ada pertanyaan mengenai proses penerbitan. Ini ada yang sedikit kepo ini. Kalau proses penerbitan dari pengalaman Mbak Isma itu ya sampai submit, kemudian review, kemudian revisi, itu berapa lama Mbak Isma? Kalau saya yang Essence Studies Review itu kurang lebih 1 tahun ya. 1 tahun ya? Iya, 1 tahun. Dari prosesnya itu sebenarnya dimulai dari akhir 2015. 2015, tapi karena waktu itu saya menunda-nunda, terus akhirnya sampai masuk ke proses editing intensif itu baru 2016 awal gitu. Terus terbitnya Desember 2016. Jadi 1 tahun itu cuma proses reviewnya apa sampai terbit ya Mbak? Sampai terbit. Sampai terbit. Kalau review biasanya makan beberapa bulan aja. Nah itu kayak gitu itu termasuk lama apa umumnya memang seperti itu Mbak kalau untuk yang bereputasi itu? Kayaknya memang sudah standarnya segitu ya. Kan biasanya setiap karena saya pernah juga ya untuk mereview artikel dari Law and Society Review, itu mereka kasih batasan waktu gitu. Misalnya kami meminta Anda untuk mereview naskah ini sampai tanggal segini gitu. Okay. Nah, kalaupun misalnya ada mundur, itu biasanya mereka pengalaman saya itu terus dikirimi email reminder gitu. Ini belum dibaca, ini belum direview. Sampai nanti maksudnya ditanya kepastian lagi, kira-kira ini mau mereview nggak sih gitu. Jadi ada rentang waktu ya yang memang sudah mereka bikin gitu, antara itu misalnya dibaca itu misalnya 2 minggu atau batas toleransinya itu misalnya 1 bulan gitu. Dan itu menurut saya sih sudah memang standarnya seperti itu. Oke, jadi memang standarnya ya sampai sudah punya sudah punya standar masing-masing. Iya. Itu mungkin juga bisa masuk ya Mbak untuk kita jadikan referensi, misalnya jurnal-jurnal predator itu kadang proses reviewnya juga singkat sekali ya. Berapa antara review ke terbit itu sangat singkat, 1 bulan atau 2 bulan seperti itu. Karena mungkin biasanya nggak pakai di review ya, jadi naskah masuk udah langsung Iya. diterbitkan. Jadi, mungkin itu bisa menjadi catatan untuk teman-teman peserta yang sekarang sedang menempuh S2. Bagaimana kalau kita melihat itu kampus-kampus di Indonesia banyak yang mensyaratkan harus publikasi sebelum lulus. Kalau tidak ijazahnya tidak bisa dikasihkan. Ya tidak bisa dikasih. Jadi ya kalau mungkin sekarang sedang semester 1 atau semester 2 lah, mulai diancang-ancang saja karena menerbitkan di jurnal yang bereputasi itu butuh waktu yang agak lama seperti itu. Iya. Nah kemudian ini juga pertanyaan yang sama dari penanya yang sama, pertanyaan yang berbeda dari Ibu Sandra ini. Nah sekarang itu banyak artikel-artikel yang membahas tentang COVID itu, entah itu dengan sisi berbagai macam disiplin ilmu ya, ada yang tidak hanya dari kesehatan, bahkan artikel-artikel sosial itu kalau saya lihat juga banyak tentang COVID gitu. Bahkan untuk 1 tahun ini saja saya pernah baca di Twitter itu artikel dengan judul atau tema COVID itu kalau tidak salah sudah lebih dari 60.000 artikel gitu. Banyak sekali ya. Sudah banyak sekali. Jadi ada bukan inflasi ya, apa ya istilahnya? Kenaikan banjir gitu ya, banjir artikel tentang COVID. Apa aja dikaitkan dengan COVID. Karena mungkin editornya lebih tertarik temanya mungkin lebih istilahnya faktual ya. Nah ini pertanyaan dari Mbak Sandra. Nah sekarang gimana? Ada tips nggak supaya editor itu tertarik meskipun mungkin tema yang kita angkat itu berbeda tentang COVID gitu. Karena kebetulan Mbak Sandra ini pernah
publish dengan tema terkait COVID. Nah, sementara mungkin sudah habis yang mau dibahas tentang COVID. Jadi mau pakai tema baru, karena supaya menarik ini bagi editor itu. Yang pertama sebenarnya kalau editor itu kan kepanjangan tangan dari jurnal ya. Jadi scoop atau bidang atau area kajian dari jurnal itu kan kemudian diterjemahkan oleh editor ketika dia membaca atau mereview naskah yang masuk ke redaksi, ke meja redaksi mereka gitu. Nah, gimana supaya naskah kita misalnya tentang COVID, tentang apa itu menarik di mata editor ya, kalau menurut saya perlu memahami ini ya, scoop atau kajian yang memang diminati oleh jurnal itu gitu. Kemudian kita bisa menyesuaikan gitu. Kalau misalnya mau dihubungkan dengan COVID, ya paling enggak itu tuh masih di dalam area kajian yang diminati oleh jurnal itu gitu. Misalnya kayak kalau misalnya apa ya, saya menulis tentang COVID dihubungkan dengan peran perempuan gitu di level grassroots misalnya. Itu kalau misalnya apa kerangka konseptualnya itu masih dalam skup satu jurnal gitu, meskipun itu berkaitan dengan COVID dan sudah punya artikel yang membahas tentang COVID, itu masih bisa ada peluang gitu bahwa itu menarik gitu untuk diterbitkan oleh jurnal itu gitu. Dan salah satu ini ya riset yang mungkin perlu dilakukan sebelum menulis artikel kalau seumpama apa memang dari awal itu sudah ada rencana untuk memproyeksikan artikel ini dikirim ke jurnal mana, itu mungkin bisa melakukan apa desk research itu ke satu jurnal tertentu, kemudian melihat artikel-artikel apa aja yang sudah diterbitkan di situ, misalnya tentang COVID ya. Itu kira-kira COVID itu dihubungkan dengan apa aja gitu yang sudah terbit di situ. Nah, kita dari situ mungkin bisa apa menemukan misalnya gap gitu ya yang belum dibahas gitu tentang COVID, kemudian kita baru menulis artikel itu dan kita mau kirimkan ke jurnal tersebut gitu. Itu juga bisa kayak gitu. Kalau saya sih ini ya apa memang jarang niat apa nulis artikel untuk diterbitkan di jurnal tertentu gitu jarang. Biasanya saya nerbitkan apa artikel itu ya karena ini aja ada misalnya naskah yang enggak apa yang sudah saya tulis kemudian oh ini daripada nganggur ya udah dikirim aja ke situ gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi ini ya, Mbak Isma ini bukan sekedar mengikuti tren saja ya. Jadi menulis ya sesuai memang benar-benar passion, bukan karena lagi rame-rame tentang ini itu enggak. Jadi kata kuncinya di scope tadi ya Mbak Isma. Jadi kita kembali ke scope-nya seperti apa, kemudian dikaitkan. Nah kemudian ada pertanyaan yang sedikit terlewat tadi, kalau tidak salah dari Ibu Hidayah ini. Ya, bagaimana misalnya ini tadi Mbak Isma menjelaskan tentang catatan reviewer gitu. Nah itu seperti apa bentuknya catatan reviewer, respon kita itu entah dibuat list atau seperti apa? Dan bagaimana kalau tidak terlanjur tidak direspon seperti itu? Apakah misalnya ada kayak tadi ada 10 komen itu harus direspon satu persatu, itu diadres satu persatu atau bagaimana ininya? Kalau pengalaman saya apa memang harus satu persatu ya. Jadi apa namanya? Waktu itu kan ada 2 reviewer. Nah, masing-masing reviewer itu punya paling enggak 1,5 halaman gitu komentar. 1,5 halaman itu komentar dan itu satu spasi ya. Aduh pusing. Itu kita perlu saya waktu itu ya itu diminta untuk merespon satu persatu gitu. Misalnya satu dia bertanya tentang misalnya kenapa menggunakan istilah ini, kenapa bukan ini gitu. Itu saya harus menjelaskan dan nanti
kalau seumpama saya sebenarnya sudah menjelaskan itu di artikel saya perlu menyebutkan gitu. Penjelasan ini sudah saya uraikan di halaman berapa gitu. Terus misalnya jadi hal-hal yang di komentar bisa kayak gitu, misalnya tentang istilah, terus kemudian konsistensi penggunaan istilah. Jadi misalnya di sana kok pakai A, di sini kok pakai I, misalnya kayak gitu. Terus kalau seumpama kita sudah merespon itu, jadi semuanya diseragamkan gitu ya, kita harus menjelaskan bahwa oke, saya setuju dengan masukan ini dan saya sudah melakukan perubahan penggunaan atau sudah menyeragamkan penggunaan istilah ini gitu. Jadi itu direspon satu persatu. Termasuk misalnya kalau kita nggak setuju gitu dengan komentar mereka gitu ya, atau kita juga harus menjelaskan ini argumen kita gitu. Kenapa kayak tadi yang sudah saya jelaskan ya. Kenapa saya nggak menginterview atau nggak menyajikan informasi tentang respon penolakan dari ulama laki-laki misalnya. Jadi kayak gitu. Nah kalau gimana kalau seumpama kita nggak merespon itu ya resikonya paling ini ya nggak lolos seleksi ya, bisa jadi ya. Karena saya nggak tahu mungkin ada ya waktu itu teman saya itu juga sebenarnya dia submit di waktu bersamaan dengan saya ke Essence Review itu, cuman karena dia nggak punya waktu untuk merespon tanggapan dari reviewer itu, jadi dia nggak ikut terbit di spesial isu itu. Jadi kayak gitu resikonya paling ya nggak diterima gitu. Itu kalau model ini ya, model maksudnya yang internasional ya. Kalau di dalam negeri, kalau menurut saya lebih longgar. Jurnal-jurnal yang sintak ya maksudnya Mbak? Iya, lebih longgar karena pengalaman saya yang di dalam negeri itu biasanya diminta ya, Mbak punya naskah enggak gitu. Jadi saya biasanya kalau ada review gitu untuk artikel saya yang diminta itu saya lihat kalau sama ini tuh memang signifikan gitu, itu saya melakukan revisi gitu. Tapi kalau enggak, tak biarin aja gitu. Udah terbit sendiri. Jadi kalau di dalam negeri menurut saya lebih longgar ya, lebih longgar, nggak serigid yang di luar negeri. Kalau di luar negeri memang kalau misalnya ada catatan dari reviewer ya kita harus merespon gitu. Kalau enggak ya resikonya nggak akan diterbitkan gitu. Jadi misalnya kita dapat permintaan untuk revisi, yang kita submit ulang itu tidak hanya manuskrip revisinya ya Mbak ya, tapi juga betul. list responnya itu ya. Responnya, iya. Oke, Nah kemudian, waktu itu kan saya cuma kirim naskah revisian itu iya. diminta ini ngirimkan semuanya, terus saya bilang aduh mohon maaf saya karena nggak tahu ya kita semua belajar katanya gitu. Jadi ini ya pernah pengalaman juga masih agak kikuk gitu ya Mbak yang pertama. Nah ini juga ada pertanyaan terkait biasanya kan juga tidak hanya ketika submit naskah tidak hanya diminta untuk submit naskahnya saja, tapi juga ada cover letter gitu. Nah mungkin ada tips-tips untuk bikin cover letternya itu seperti apa yang bisa menarik atau paling tidak dilirik lah oleh editor gitu. Nah ini saya lupa waktu itu saya diminta bikin cover letter enggak ya? Karena memang ini ya masing-masing jurnal berbeda-beda ya. Ada yang harus pakai cover letter, tapi ada yang enggak gitu. Tapi mungkin karena waktu itu yang saya submit itu sebenarnya bagian dari spesial isu gitu. Jadi mungkin cover letternya itu sudah dibikin, sudah ditulis oleh program ini ya, organizer-nya ya. Jadi mungkin dia bikin semacam proposal gitu, kemudian menjelaskan satu persatu artikel yang ada di dalam spesial isu itu, baru disubmit ke jurnal dan mereka setuju untuk menerbitkan gitu. Kalau gimana untuk menulis cover letter, ini ya mungkin hampir mirip-mirip dengan abstrak ya, dengan abstrak cuman lebih detail lagi menjelaskan sebenarnya cover itu kan ini ya menunjukkan gitu, menegaskan bahwa paper ini itu menarik gitu.
Nah, kita sebagai penulis pastinya kan tahu ya bagian mana yang menurut kita itu menarik. Misalnya ya dilihat dari literatur review-nya bahwa kita itu misalnya mengisi bagian dari perdebatan yang belum pernah dilakukan misalnya, atau menambahkan temuan dari peneliti yang lain, atau mungkin menawarkan teori baru atau mungkin finding baru gitu di dalam satu itu bidang ya, atau mungkin perdebatan ilmu pengetahuan gitu. Itu aja yang ditonjolkan di dalam cover letter kita itu. Sebenarnya hampir ini sih mirip-mirip gitu dengan bikin abstrak. Karena kan juga sebenarnya harus memuat itu ya. Jadi bagian-bagian yang menunjukkan sisi menarik dari artikel kita gitu. Sehingga pembaca misalnya editor gitu, ketika dia menerima naskah kita itu sudah langsung gitu, oh ini menarik sekali ini dari abstraknya gitu. Baru kemudian dia mau membaca pendahuluan misalnya. Karena kalau dari abstraknya nggak bagus gitu, udah ini, atau misalnya dari judulnya aja udah nggak bagus, ini judulnya bikin bingung gitu, dia udah nggak mau gitu, ilfil gitu untuk melanjutkan membaca abstrak dan seterusnya gitu. Jadi hampir mirip-mirip. Kalau tekniknya menurut saya ini ya, teman-teman searching aja di Google, banyak kok how to write cover letter. Itu pasti ada. Jadi dari beberapa contoh teman-teman sebenarnya bisa memodifikasi mempelajari teknik, misalnya memulainya itu seperti apa, terus menjaga keterhubungan antara paragraf satu dengan paragraf berikutnya itu seperti apa, itu bisa kok dipelajari dan ini dimodifikasi gitu dengan memasukkan itu tadi unsur-unsur yang menarik dari artikel kita gitu. Jadi tidak jauh berbeda dengan cara bikin abstrak ya, istilahnya apa yang akan kita tampilkan gitu ya, display awalnya kalau kelihatan menarik, ya editor juga akan tertarik seperti itu. Jadi cara bikin cover letter kurang lebih 11-12 lah dengan bikin abstrak ya, ya Mbak ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Pak Khairul Anam. Ini dia bercerita bahwa dulu pernah submit di jurnal terakreditasi Sinta 4 tanpa review, kemudian diminta sejumlah fee ya, kurang lebih $250. Ini saya rasa juga cukup banyak ini $250. Iya, itu, ya. Hampir 3 jutaan ya, 2 juta Ya. berapa gitu. Iya, cukup mahal juga ini kalau perhitungan misalnya jurnal Sinta kan ya. Nah kemudian beberapa tahun berikutnya jurnal ini masuk Sinta 1. Nah kalau menurut Mbak Isma, jurnal-jurnal yang seperti ini sebenarnya cari profit atau tidak sih? Cari profit saja. Ini bisa direkomendasikan apa enggak ini? Ya enggak, janganlah, jangan mau kalau disuruh bayar. Jadi tetap ini ya Mbak. Iya, karena ini ya, menurut saya sekarang ini kan banyak sekali kampus-kampus yang, jangankan kampus ya, departemen aja deh, departemen atau mungkin pusat studi ya, pusat studi di kampus-kampus di Indonesia ini kan ini bikin jurnal jadi istilahnya itu kalau ngomongin jenis atau mungkin macamnya jurnal itu di Indonesia itu sudah turah-turah gitu loh. Nggak perlu membayar itu, asalkan ya itu tadi kita bisa menyesuaikan atau mencocokkan naskah kita dengan persyaratan mereka gitu. Itu peluang diterimanya itu besar gitu tanpa harus membayar gitu. Ya, jadi ini aja misalnya ya, misalnya kalau kita itu nulis tentang hukum Islam gitu ya. Coba cek di Moraref. Di Moraref ada linknya di PowerPoint saya tadi. Nanti di situ teman-teman bisa pelajari satu persatu jurnal yang menerbitkan naskah-naskah atau tulisan-tulisan tentang hukum Islam gitu. Dibaca itu profilnya, terus kemudian prosedurnya seperti apa, cara submitnya seperti apa. Kalau misalnya masih belum jelas, teman-teman bisa mengontak langsung editornya gitu. Menyatakan misalnya saya tertarik untuk mengirimkan artikel saya tentang ini bagaimana misalnya caranya gitu, kayak gitu bisa gitu. Jadi kita harus ini ya proaktif dan punya inisiatif gitu untuk
melakukan itu, pengiriman artikel jurnal itu. Jangan pasif gitu. Kalau pasif, ya kecuali kalau misalnya prinsipnya itu pokoknya terbit dan kita nggak mau repot-repot dan saya punya uang gitu, ya udah Iya. bisa kayak gitu. Tapi kalau saya nggak mau. Iya. Apalagi kalau untuk mahasiswa itu mungkin juga ini harus pikir-pikir dulu ya uang segitu banyak. Iya. Heeh. Nah, kemudian ada juga ini Mbak Isma tentang banyak sekali kalau kita lihat itu saya nggak tahu banyak apa enggak ya, tapi saya juga pernah menemui mahasiswa yang menjadi korban. Jadi diminta pembimbingnya S2 untuk publish di jurnal dan itu harus dia yang bayar. Jadi ini juga masih nyambung dengan pertanyaan Hmm. Mas Afas ini. Jadi banyak orang atau oknum tertentu ya, katakanlah oknum pembimbing atau oknum apa yang cuma titip nama seperti itu. Nah, gimana menyikapinya? Padahal kita yang bikin artikel kita, yang melakukan penelitian kita, tapi tahu-tahu dia nongol jadi penulis kedua atau penulis ketiga. Wah, itu nggak benar itu, Mas. Nggak benar. Uh, itu ini ya jadi ada apa ya, ada relasi yang nggak seimbang sebenarnya di situ ya. Jadi mahasiswa dianggap sebagai apa ada di posisi yang terlemahkan gitu, sementara dosen pembimbing atau mungkin ya dosen gitu ya, itu menjadi pihak yang lebih powerful gitu dari mahasiswa. Kalau kalau saran saya sih ya mahasiswa jangan mau digituin gitu. Bisa kok sebenarnya, ya itu tadi jurnal di Indonesia itu turah-turah ya, banyak sekali ya. Turah-turah dan kalau misalnya kita nggak pede dengan tulisan, kita minta aja senior kita untuk baca gitu. Atau misalnya kalau ada kesempatan jurnal publishing workshop kayak Nufik Neso ini buka gitu, daftar gitu. Nanti kan di sini ini dibimbing gitu sama Mas Yanwar sama Grace. Gimana mengolah misalnya satu tulisan itu menjadi ini ya pas gitu untuk diterbitkan di jurnal gitu. Jadi itu tadi punya inisiatif dari mahasiswanya itu, terus kemudian mau berusaha dan mau belajar, mau membangun jaringan gitu dengan kolega-kolega, dengan teman-teman kayak gitu. Dan untuk pembimbingnya atau dosennya itu kalau menurut saya ini ya, dia nggak ini banget ya, nggak apa sih namanya, apa ya istilahnya itu, Arogan nggak ya. punya, ya arogan Aji dan mumpung mungkin ya. nggak punya empati gitu loh. Nggak pantas kalau menurut saya dia itu disebut sebagai dosen ya, atau apalagi dosen pembimbing gitu. Padahal kan sebenarnya kalau dosen pembimbing itu dia punya tanggung jawab untuk bagaimana melakukan regenerasi intelektual ya dengan mahasiswa-mahasiswa bimbingannya itu. Jadi supaya mahasiswa ini juga berdaya secara intelektual gitu, punya skill, punya itu misalnya punya karya gitu yang disebutkan di jurnal. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Grace, nampaknya juga sudah hadir di sini juga. Tadi saya lihat Mas Yanwar juga sudah hadir. Ya, ini pertanyaan Mbak Grace ini tentang respon terhadap komentar reviewer. Gimana cara kita menyikapinya kalau berseberangan gitu? Kalau berseberangan, aduh, ini siapa Grace yang nanya? Oh, dia itu Iya. yang lebih banyak makan garam daripada aku. Aku kan cuman baru ini sekali aja merespon reviewer. Ya nggak ada yang reviewer dari pembimbing, review dari pembimbing juga banyak. Kalau saya kayak tadi itu ya, jadi memang ketika pertama kali pengalaman saya, pertama kali mendapatkan email dari reviewer itu udah langsung pusing karena naskah saya itu jadi berubah warna, yang jadinya hitam gitu menjadi merah gitu, banyak. Tapi kalau saya baca di tips-tips menanggapi reviewer itu memang pertama itu kita perlu mengkondisikan ini ya, secara psikologis itu kita harus mengkondisikan dulu gitu. Oke, kalau misalnya
begitu menerima email itu kita merasa pusing, ya udah didiamkan dulu, misalnya butuh sehari atau 2 hari, baru kemudian setelah siap gitu, secara psikis gitu dan fisik untuk menghadapi warna merah di paper, di artikel gitu, baru kemudian saya buka gitu. Dan sebenarnya menanggapi review itu, yang saya lakukan itu satu persatu ya. Jadi perlahan-lahan aja gitu, nggak perlu harus selesai misalnya dalam satu waktu gitu. Satu atau misalnya bisa juga dimulai dari hal-hal yang gampang gitu, yang mudah, misalnya soal salah tulis, salah ketik, atau misalnya penggunaan istilah yang nggak seragam. Baru setelah yang teknis-teknis selesai, berpindah ke persoalan-persoalan yang substantif ya, misalnya kayak mengapa menggunakan teori ini gitu, kenapa data ini tidak muncul di sini gitu, atau misalnya perlu menjelaskan lagi tentang waktu itu ini ya, saya diminta juga untuk menegaskan lagi soal konsep otoritas berbasis komunitas gitu. Terus itu kayak gitu baru kemudian dikerjakan juga sama ya satu persatu gitu. Dan sepengalaman saya, asalkan kalau misalnya berseberangan itu ya kayak tadi itu, asalkan argumen kita itu memang logis ya dan diterima gitu, ya saya pikir peluang diterimanya, maksudnya dari reviewernya ya cukup ini ya, banyak ya. Maksudnya nggak masalah kalau menurut saya. Dijelaskan aja gitu bahwa kenapa saya melakukan ini atau mungkin kenapa saya tidak melakukan ini. Ada penjelasannya gitu. Dan sebenarnya waktu itu ketika saya ditanya gitu kenapa data ini nggak ada di sini gitu di artikel ini, itu pertanyaan yang tiba-tiba gitu. Jadi ketika saya menulis itu nggak ada ekspektasi saya akan ditanya soal ini yang nggak ada gitu. Dan terus terang jawaban saya atas tanggapan mereka itu juga muncul pada waktu itu, ini dijawab apa ya kira-kira gitu. Terus saya mikir-mikir, udah gini aja, pokoknya ya ini saya maunya fokusnya ke sini gitu. Nanti kalau ada ini jadinya nggak fokus gitu. Istilahnya kan kayak gitu dan diterima ternyata. Iya, jadi memang kadang juga ini ya, saya pikir juga perlu menambahkan kalau ini mungkin kita juga harus bisa menjaga perasaan ya, jangan sampai baper ke bawah komen reviewer. Kadang itu Iya. nggak ini ya, nggak mengenakan. Tidak semua komen itu kan kadang juga bagus. Nah kemudian ini Mbak Isma terkait dengan potensi artikel untuk diterima gitu. Apakah ketika kita menambahkan citasi dari jurnal yang dituju gitu, misalnya kita mau submit di jurnal A, kemudian kita banyak mengutip dari jurnal A, itu bisa meningkatkan istilahnya potensi untuk diterima gitu. Kalau itu sebenarnya hubungannya sama ini ya, sama apa ya? Positioning dari artikel yang kita tulis ya. Karena seperti yang dulu itu Mas Januar juga menjelaskan bedanya buku dengan artikel jurnal gitu. Kalau buku itu mungkin secara isu bisa bertahan lebih lama gitu, tapi kalau jurnal itu karena update-nya itu lebih cepat gitu, mau nggak mau kita memang harus menyesuaikan apa yang artinya jangka waktunya, misalnya soal referensi aja itu kita harus ini ya menyesuaikan ya. Nggak bisa, saya pernah di tulisan saya itu yang tadi yang di review ya sama jurnal di Indonesia, itu di bagian naskah saya itu pakai referensinya ini waktu itu kan tulisan tentang novel ya, tentang sastra ya. Nah, saya pakai referensi tahun 1900 berapa gitu. Itu dikasih catatan. Sepertinya ada referensi yang terbaru mengenai hal ini gitu.
Jadi itu juga perlu menjadi pertimbangan ya, dan eh, supaya artikel kita itu nggak kadaluarsa gitulah dari segi perdebatan keilmuan dan juga referensi-referensi yang kita gunakan. Kecuali memang referensi itu memang ini ya kayak babon gitu ya, dan menjadi primary resources gitu. Ya. Oke, saya ini tidak terasa diskusinya sudah cukup lama ini, 1,5 jam ini tadi Mbak, sudah lebih gitu ya. Saya kira mungkin itu pertanyaan terakhir dari peserta Mbak Isma ya. Jadi sebelum saya akhiri, mungkin ada concluding remark lah atau pesan-pesan penutup dari Mbak Isma mengenai teknik penerbitan jurnal ini. Mungkin ada 1 atau 2 pernyataan penutup, bukan pernyataan penutup atau kesimpulan lah dari ini. Iya, sebagai penutup untuk sesi pagi hari ini, sebenarnya kalau teman-teman sudah punya naskah gitu ya, terus entah itu berbentuk skripsi, tesis, atau bahkan disertasi ya, itu sayang kalau enggak dipublikasikan karena hanya menjadi hiasan rak atau mungkin menu-menuin folder di laptop gitu. Memang untuk menerbitkan naskah itu butuh inisiatif ya, dan kemauan, dan juga kerja keras, pantang menyerah, dan ini kesiapan batin juga fisik ya. Karena sesuatu yang sebenarnya itu mudah, tapi kalau kitanya nggak mau melakukan, yang nggak bakalan kejadian gitu. Dan sekarang ini kan jurnal itu kan banyak ya, terutama di Indonesia ya, banyak, dan juga di luar negeri juga banyak. Jadi pertama itu kemauan untuk menerbitkan, kemudian yang kedua ya memang kita harus selalu belajar untuk memperbaiki kualitas dari naskah kita gitu. Dengan 2 hal itu menurut saya ya kemungkinan atau peluang kita untuk menerbitkan naskah itu terbuka lebar. Ya. Mungkin itu, Mas. Oke. Ya, terima kasih banyak Mbak Isma. Jadi memang untuk menerbitkan jurnal itu butuh persistensi ya, harus persisten. Tidak mudah menyerah, kuncinya di situ. Termasuk juga untuk mencari jurnal-jurnal yang menghindari jurnal-jurnal yang predator. Saya tekankan lagi di situ. Karena itu tadi menjadi poin penting dari diskusi pada siang hari ini. Baik untuk peserta yang menginginkan materi atau presentasi dari Mbak Isma tadi, menginginkan file presentasi, bisa mengirim ke email yang ada di kolom chat ya, tadi sudah disampaikan oleh panitia dari pihak Nufik Neso. Jadi peserta yang ingin mendapatkan file presentasi dari Mbak Isma mohon untuk kirim email. Kemudian jika peserta sekalian ingin istilahnya mengakses atau memutar ulang rekaman, itu juga tersedia di YouTube, dari channel YouTube dari Nufik Neso. Silakan di searching di Studi Belanda kalau tidak salah. Jadi di situ juga ada rekaman untuk workshop hari ini, juga untuk workshop yang 2 minggu kemarin juga ada di situ. Jadi linknya ada di kolom chat ini, silakan bisa di copy. Nah, sebelum kita akhiri sesi workshop ini, saya mohon dengan kerendahan hati